Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 62. Titisari dan Wirapati kaget sekali mendengar suara keluhan Sang Aji. Dari kaget, mereka menjadi gusar. Ternyata Pringgasakti berhati palsu, keji dan biadab. Itulah sesuatu hal yang tak pernah mereka duga. Maklumlah, mereka adalah keturunan ksatria sejati. Meracun lawan tatkala sedang mengadu kepandaian adalah tabu. Abu, teriak Titisari. Kau sudah kalah, mengapa meracun? Benar-benar kau iblis seperti kata orang. Pantaslah kamu sampai hati mengkhianati ayahku. Hayo, keluarkan obat pemunahnya. Pringgasakti berlagak tak mendengar ujar Titisari. Masih saja ia lari berputar-putaran dengan tertawa bergelak-gelak. Ia girang benar, melihat Sang Aji terus mengubernya tanpa berhenti. Pikirnya dalam hati, makin mengeluarkan tenaga makin dekatlah saat mampusmu. Racunku akan bekerja dengan hebat. Oh, terima kasih kau janda calon arang yang sudi mewariskan ilmu racunmu kepada anak turunanmu. Siapa menyangka, bahwa dengan ilmu kepandaianmu aku berhasil membalaskan dendam, adikku? Janda calon arang seorang sakti aliran sesat pada zaman Erlangga. Ia beragama Durga dan malang melintang tiada lawannya. Dalam menekuni ilmunya, seringkali dia mengadakan percobaan-percobaan dengan meracuni penduduk sekitarnya. Bahkan lambat laun menyerang ibu kota dan berani memusuhi raja. Tapi ia dikalahkan oleh seorang sakti lainnya bernama Empu Baradah. Dengan matinya janda yang kejam itu, lenyap pula ilmunya dari percaturan orang. Tak tahunya setelah melalui 7 abad, muncullah Pringgasakti sebagai tokoh sakti yang mengejanal ilmu jahat itu. Siapa gurunya, sejarah tak dapat membuka tabirnya. Sesungguhnya, setelah berputar-putar beberapa saat lamanya, mata Sang Aji mulai terasa menjadi kabur. Kepalanya pusing, benaknya seperti kena tusuk ribuan jarum. Tubuhnya lantas saja menjadi panas. Belum selintasan sudah menggigil bagai seseorang menderita sakit demam. Itulah suatu tanda bahwa racun Pringgasakti mulai bekerja. Titisari cemas melihat keadaan kekasihnya. Ternyata wajah Sang Aji berubah menjadi pucat lesu. Semangatnya merembes seperti air. Aji mundur. Mendengar suara kekasihnya, tersadarlah Sang Aji. Cepat ia menghentikan langkahnya, nafasnya tersengal-sengal. Semangatnya terasa terbang, ia tahu, apabila kekasihnya cemas melihat suatu dasar alasan yang kuat, takkan mencegah sepak terjangnya dengan sungguh-sungguh. Tetapi hatinya masih penasaran terhadap kekejian dan kepalsuan lawan, ingin ia menggempur sekali mati, agar bisa bersama-sama memasuki liang kubur. Sayangnya, terasa lemas tak berdaya. Tetapi di luar dugaan, terjalinlah suatu keajaiban yang tak pernah terpikirkan. Seperti diketahui, ilmu sakti Kumayan Jati terbagi menjadi 2. Yakni, pukulan keras dan lembek. Tanpa disadari Sang Aji sendiri, ia telah melontarkan pukulan lembek. Maklumlah, 6 pokok pukulan yang merupakan jurus ilmu sakti Kumayan Jati belum diwariskan kepadanya. Ternyata pukulan lembek itu berdasarkan suatu himpunan tenaga yang terpusat. Kemudian dilepaskan dengan perlahan, seperti seseorang yang menahan napas tatkala tersengal-sengal. Sang Aji menaruh dendam besar kepada Pringgasakti. Semangatnya berkobar-kobar untuk menggempur mati. Tetapi kemudian untuk melontarkan pukulan penuh dendam itu dengan titik balik tenaga, gagal karena tenaganya seolah-olah lenyap. Justru itulah letak rahasia pukulan lembek. Begitu pukulan itu dilepaskan dengan asal-asalan, mendadak saja Pringgasakti memekik kaget. Pundaknya tiba-tiba terhajar tanpa sepengetahuannya. Lantas saja ia jatuh terjungkal. Titisari dan Wirapati melihat, tatkala Sang Aji melepaskan suara pukulan. Di saat itu mereka hendak menyerang Pringgasakti. Mendadak saja, mereka merasa seperti disibakan oleh suatu gumpalan awan bergulungan. Cepat mereka meloncat ke samping. Berbareng dengan itu, mereka melihat Pringgasakti kaget sampai berjingkrak. Inilah suatu kejadian di luar dugaan mereka. Sebentar Titisari tercengang-cengang, mendadak saja suatu ingatan menusuk benaknya. Cepat ia menghampiri Sang Aji dan memeluknya sewaktu akan roboh. Bisiknya setengah girang. Engkau kena racun, tetapi masih bisa memukul dari jauh. Pastilah itu jasa getah saktimu. Cepat, pusatkan seluruh perhatianmu untuk menghimpun tenaga getah sakti. Berusahalah mendesak racun iblis itu ke ujung jari. Kemudian lontarkan pukulan semacam tadi.
Saat itu, mata Sangaji sudah benar-benar menjadi kabur. Pendengarannya berubah lemah pula. Ia seperti kena obat bius yang segera meluluhkan semua tenaganya. Tapi ingatannya masih bisa bekerja. Begitu mendengar bisik Titisari, cepat-cepat ia menyedot napas ajaran tata napas Ki Tunjung Biru. Benar juga. Tiba-tiba suatu hawa hangat bergolak di dalam perutnya. Kemudian bergulungan mengitari pusat. Itulah cara menghimpun tenaga ajaran Ki Tunjung Biru yang menurut Gagak Seta bernama ilmu Bayu Sejati. Setelah itu, perlahan-lahan ia menyalurkan gumpalan hawa hangat ke dadanya. Dari sana terus menyalur ke lengannya. Hampir saja dia berhasil, tetapi tiba-tiba ia mendengar kesiur angin. Dan itulah kesiur angin tenaga pukulan Pringga Sakti. Iblis itu gusar bukan kepalang kena pukulan yang luput dari pengamatannya. Selama hidupnya, belum pernah ia mengalami kejadian demikian. Waktu itu ia benar-benar terjungkal sampai mencium tanah. Seluruh tubuhnya menggigil, karena menahan rasa nyeri. Dengan menggerung keras, ia bangkit dan terus menyerang dengan menutup mata. Tetapi di tengah jalan, ia dirintangi Wirapati. Terpaksa ia menyibakkan penghalang itu. Dengan demikian, tenaga serangannya agak berkurang. Belum lagi ia bisa menyibakkan benar-benar terdengar pula suatu serangan dahsyat dari samping. Itulah serangan Bagus Kempong murid ketiga Kiai Kasan Kesambi. Kaget ia memiringkan tubuh dengan bergulingan. Dan benar-benar hebat iblis itu. Meskipun ia kena serang begitu cepat dan ganas, namun masih saja tangan bisa mencengkeram ke arah Sangaji. Hanya saja, ia menjadi kaget. Kelima jarinya menjadi panas dan pedih. Selain itu, gatal pula. Cepat ia menarik dan memeriksanya. Ternyata kelima jarinya kena duri tajam baju Titisari, yang melindungi dada dan punggung. Wah, jeritnya tinggi karena mendongkol. Pendekar-pendekar lainnya yang tadi mengkerubut Wirapati dan Bagus Kempong, ternyata tiada bergerak dari tempatnya. Meskipun Manyar Sewu dan Cocak Hijau beradat berangasan, mereka termasuk tokoh-tokoh pendekar yang menjunjung tinggi sifat ksatria. Mereka benci melihat Pringga Sakti berhati keji dan palsu dengan meracun lawan. Saung Rana dan Abdur Rasim pun diam-diam ikut mengumpat kepalsuan itu pula. Dengan demikian, Wirapati dan Bagus Kempong bisa melawan Pringga Sakti dengan perhatian penuh. Oleh perlindungan Wirapati dan Bagus Kempong yang cukup tangguh, Sangaji jadi tak terganggu lagi. Pemuda itu terus memusatkan seluruh tenaga getah sakti. Beberapa saat kemudian, berhasillah dia mendesak racun jahat Pringga Sakti sampai ke ujung jari. Kini ia melihat, ujung jarinya menguapkan asap tipis. Kiranya dengan cara demikianlah, mengapa tangan Pringga Sakti nampak selalu berasap. Ternyata yang berasap itu adalah semacam asap tipis, tergolong salah satu ilmu karang yang sudah lama hilang dari percaturan manusia. Titisari bergembira melihat kekasihnya berhasil mendesak racun yang merayap ke dalam tubuhnya. Wajahnya sudah kembali menjadi merah segar. Dengan luapan hati, ia bertanya, "Bagaimana?" "Aku berhasil," sahut Sangaji dengan tersenyum bersyukur. "Rasa runyam dalam tubuhku begini lenyap dengan cepat. Rupanya racun ini bisa bekerja dengan cepat dan hilang pula dengan cepat. Tapi mengapa masih berasap? Benar-benar aneh sifat racun ini." Serasa ada sebuah gelembung sebesar bongkah batu melekat di ujung jari. Titisari diam sejenak. Tiba-tiba teringatlah dia kepada pengalaman sebulan yang lalu di dalam gua. Sangaji berhasil menggempur dinding gua dengan sekali gempuran. Maka ia berkata dengan penuh harapan, "Aji, kau berhasil mendesak racun itu sampai ke ujung jari. Hanya saja, engkau belum berhasil membebaskan dan melontarkan. Mengapa?" Sangaji mencoba melontarkan gelembung asap yang melekat di ujung jari. Tetapi ia tak berhasil, mencoba lagi, dan tetap tak berhasil juga. Akhirnya, dia menggelengkan kepala, karena tak tahu apa yang harus dilakukan. "Bagaimana caramu mendesak racun berasap itu?" tanya Titisari cemas. "Dengan ilmu tata napas Ki Tunjung Biru." "Hai, bukankah menurut Paman Gagak Seta, bernama Bayu Sejati?" Sangaji mengangguk. "Kau dahulu pernah menggempur dinding gua dengan mengadukan tata napas Bayu Sejati dan Kumayan Jati. Mengapa sekarang tak kau coba?" Memang Sangaji sudah mempunyai pikiran demikian. Hanya saja, ia masih gentar memperoleh pengalamannya dahulu. Bukankah dia hampir tak dapat bernapas? Kini dalam tubuhnya mengalir pula hawa beracun.
Tanpa petunjuk Gagak Seta, ia bisa mengalami bahaya. Sedangkan dahulu saja, tubuhnya hampir pecah. Karena itu, ia menjawab, aku tak berani. Racun masih melekat pada jalan darah. Titisari jadi kecewa. Harapan untuk dapat memukul roboh Pringgasakti dengan suatu pukulan ajaib, meredup. Mendadak ia berkata lagi, tapi kau tadi bisa melontarkan pukulan dari jauh. Mengapa? Diingatkan tentang pukulan yang baru saja dilontarkan tadi, terbangunlah semangat Sangaji. Terus saja ia menghimpun tenaga sambil menyahut, tadi aku menggunakan tata napas Kumayan Jati tatkala memukulkan, tenagaku terhalang. Tapi hasilnya bagus. Cobalah. Titisari memberi semangat. Betapa lemah seorang pemuda. Tapi apabila diberi semangat oleh kekasihnya, akan terbangun pula keberaniannya. Maka ia segera berdiri. Cepat ia menyalurkan gelombang tata napas Gagak Seta. Seperti diketahui, sifatnya galak dan mendesak dengan sekuat tenaga. Alangkah girang hatinya, karena gelembung asap beracun itu terasa tersembul keluar. Kini terasa tinggal sejalur benang belaka yang masih melekat pada ujung jari. Guru minggir, teriaknya. Berbareng dengan teriakannya, dilontarkanlah gelembung asap beracun itu berbareng dengan pukulan lembek ilmu sakti Kumayan Jati. Mendengar seruan Sangaji, Wirapati dan Bagus Kempong dengan berbareng melompat ke samping. Mereka ingat, Sangaji bisa memukul Pringgasakti dari jarak jauh. Maka berbareng dengan loncatannya, suatu gumpalan angin halus terlontar bergulungan. Pringgasakti sedang repot menghadapi serangan Wirapati dan Bagus Kempong yang cepat dan berbahaya. Dia pun tak mengira, Sangaji bisa pulih kembali begitu cepat. Tahu-tahu dadanya jadi sesak, ia merendah dan terhajarlah pundaknya. Tanpa bersuara lagi, ia roboh terguling. Secepat kilat Wirapati menghampiri dan menyabetkan pedangnya. Guru! Ampuni dia, teriak Sangaji, sambil menangkis pedang Wirapati dengan pukulan lembek pula. Wirapati segera meloncat mundur dan berdiri berdampingan dengan kakaknya seperguruan yang tangguh. Waktu itu, Pringgasakti sudah tertatih-tatih bangun lagi. Ia nampak agak sempoyongan, tetapi masih mau melawan. Sangaji jadi perasa. Berkatalah anak muda itu, hari ini, baiklah kita akhiri saja permusuhan kita. Kami tak akan menghukum kau yang berlaku curang. Nah, pergilah dengan selamat. Dengus Pringgasakti. Kau hebat benar. Kau bisa membebaskan diri dari racunku, malahan dapat pula mengembalikan. Setelah berkata demikian, ia merogoh sebungkus ramuan obat dari sakunya. Lekas-lekas ia menelannya dan segera menyalurkan napas untuk mengusir asap racunnya sendiri. Sekonyong-konyong, berkelebatlah sesosok bayangan. Dialah orang yang mengenakan jubah abu-abu dan bertopeng hantu. Tahu-tahu, punggung Pringgasakti kena tercengkeram dan terus diangkat tinggi-tinggi, berbareng dengan itu, terus melesat sambil menggondol Pringgasakti. Peristiwa itu benar-benar mengagetkan dan mengagumkan semua yang melihat. Pringgasakti adalah seorang iblis sakti. Tetapi dengan mudah, hantu berjubah abu-abu itu dapat menerkamnya demikian rupa sehingga tak berdaya sama sekali. Tenaganya luar biasa kuat dan tangkas melebihi manusia wajar. Keruan saja, makin direnungkan makin menakjubkan hati, sampai-sampai pendekar Manjar Sewu dan Cocak Hijau yang biasanya mengagungkan kepandaiannya sendiri, berdiri terlongo. Wirapati, Bagus Kempong, Sangaji dan Titisari saling berpandang. Dalam hati mereka masing-masing timbullah suatu keinginan memperoleh keterangan tentang hantu itu. Sadar bahwa mereka benar-benar gelap mengenai hantu itu, maka sasaran mereka kini mengarah kepada para pendekar. Tetapi pendekar-pendekar ini pun setali tiga uang seperti keadaan mereka. Karena itu, akhirnya mengalamatkan teka-teki hatinya kepada Sanjaya. Maklumlah, mereka kenal Pringgasakti sebagai gurunya. Tetapi Pringgasakti tadi, tiada kenal pula dengan asal-usul hantu itu. Bahkan ia mencoba menangkapnya, namun selalu gagal. Sebaliknya Titisari yang ingatannya tajam, berpikir lain melihat Sanjaya, teringatlah ia pada Nuraini. Antara pemuda itu dan Pringgasakti tadi terjadilah suatu percakapan samar-samar mengenai Nuraini. Nampaknya dalam hal ini, Nuraini memegang peranan pula. Sesungguhnya munculnya Pringgasakti dengan tiba-tiba itu adalah jasa Nuraini. Malam itu, setelah melompat keluar jendela, terus saja ia hendak pulang ke pondok. Hatinya girang bukan main. Apabila teringat akan dekapan Sanjaya mukanya merah dan terasa panas.
Tetapi mulutnya dengan tak disadarinya, selalu menyungging senyum menggigit. Untunglah, waktu itu malam hari. Keadaan wajahnya terlindung kepekatan malam. Selain itu, dusun sangat sunyi. Seumpama keadaan demikian terjadi pada siang hari, pastilah dia akan disangka orang gendeng. Selagi ia merenung-renung, pundaknya ditepuk perlahan amat lembut. Terkejut ia melompat ke depan. Kemudian menoleh cepat sambil mempersiagakan tangan. Berbareng dengan itu terdengarlah suara lemah lembut, "Nuraini, malam ini kau tidur di mana?" Hatinya lega luar biasa, melihat siapa yang berbicara. Karena dia adalah pujaan hatinya. Ternyata Sanjaya mengikuti dirinya dengan diam-diam tatkala meninggalkan rumah almarhum Wayan Swage dan Made Tantre. Sesungguhnya, demikian halnya. Kedatangan Sanjaya ke dusun Karangtinalang adalah atas perintah Pangeran Bumi Gede untuk menyelidiki benda mustika warisan Pangeran Semono yang diimpi-impikan semenjak belasan tahun yang lalu. Teringat bahwa benda mustika tersebut dahulu dibawa oleh Wayan Swage, maka pangeran itu menduga bahwa dengan munculnya Wayan Swage kembali, berarti munculnya wasiat Pangeran Semono juga. Dari keterangan Sang Dewa Resi, ia mendengar kabar bahwa Wayan Swage dahulu membawa benda mustika tersebut di sekitar Kali Jali. Karena itu ia segera memanggil Sanjaya agar mengikuti kemana perginya kawan Wayan Swage yang membawa mayatnya. Dia menaruh harapan besar pula, bahwa Sanjaya akan berhasil memperolehnya, mengingat anak itu adalah keturunan Wayan Swage. Siapa tahu, bahwa sebelum Wayan Swage menghembuskan napasnya yang penghabisan sudah membisiki tentang beradanya benda mustika Pangeran Semono kepada salah seorang di antara mereka yang melindungi dirinya. Untuk diwariskan kepada anaknya. Maka dengan sungguh-sungguh ia berkata kepada anak angkatnya, "Tanpa benda wasiat Pangeran Semono, ayahmu ini takkan berhasil menaiki tahta kerajaan. Sebaliknya apabila engkau berhasil membawa pulang benda mustika tersebut akan memudahkan ayahmu naik tahta. Dan itu berarti kebahagiaanmu pula. Engkau akan kuangkat menjadi patih." Dengan demikian, ayah dan anak tercatat oleh sejarah sebagai pembangun kerajaan baru. Sanjaya tahu bahwa ayahnya sedang merebut tahta kerajaan dengan diam-diam. Karena dengan giatnya mengumpulkan pendekar-pendekar pilihan dari seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur agar menjadi pembantunya yang setia. Maka dia mendengarkan tiap kata ayahnya dengan sungguh-sungguh. Benda wasiat Pangeran Semono dulu dibawa lari ke sekitar lembah Sungai Jali. Kurunglah lembah itu untuk satu pancingan. Apabila salah seorang dari mereka muncul di sekitar lembah, janganlah beragu lagi. Teruslah bertekun dan bertindaklah mengimbangi keadaan. Rebutlah kembali hak milikmu. Kalau kau berhasil, dunia ini berada dalam genggamanmu, kata Pangeran Bumi Gede. Sanjaya girang mendengar ucapan ayahnya. Ia percaya ayahnya sangat cerdik dan pandai. Ia tahu pula, di belakang ayahnya berdiri Patih Danurejo II dan Company. Demikianlah maka dia mulai membagi pekerjaan, ia mengikuti perjalanan ayahnya pulang ke Bumi Gede sampai di persimpangan Ambarawa. Sedang Yuyurumpung dengan Sawung Rana diperintahkan untuk mengambil jalan pegunungan. Dia ditugaskan untuk menjejak dan menyelidiki di mana mayat Wayan Swage dikebumikan. Sanjaya sendiri, kemudian membawa 4 orang pendekar dan 40 tentara berkuda, ia mengambil jalan lewat Magelang atas petunjuk-petunjuk ayahnya. Kemudian mengurung dusun Karangtinalang, setelah memperoleh laporan Yuyurumpung bahwa pendekar itu telah berjumpa dengan Sangaji dan Titisari. Tetapi, ternyata ia tak berhasil. Seluruh dusun sudah diaduknya. Sangaji dan Titisari tetap tak dapat diketemukan. Beberapa hari kemudian, datang suatu laporan bahwa para pendekar melihat berkelebatnya sesosok bayangan yang mencurigakan. Sekaligus terbangunlah kecurigaannya. Ia menduga tentang salah seorang kawan yang dulu melindungi Wayan Swage. Mendadak saja muncullah Nuraini di luar dugaannya. Betapa dia takkan girang. Dengan diketemukan Nuraini, akan terbukalah tabir yang menggelapkan penyelidikannya. Maka ia tak mau membiarkan burung itu terlepas dari intaiannya. Begitu Nuraini hilang meloncati jendela, terus saja ia menguntitnya. "Kau mau apa?" Nuraini membalas pertanyaannya dengan jantung berdegupan. Sanjaya seperti menyesali diri, berkata dengan hati-hati. 1 minggu aku berada di sini, dan sama sekali tak ku ketahui bahwa itu adalah rumah kita. Mestinya aku memberi kabar kepadamu. Tapi di mana engkau berada selama ini belum ku ketahui pula.
Ah, tentunya kamu tersiksa dalam 1 minggu ini. Di mana kamu terpaksa menumpang tidur? Bukankah sudah kukatakan, bahwa malam ini aku hendak menginap di rumah sahabatku? Siapa sahabatmu itu? Nuraini tak lekas menjawab pertanyaan itu. Ia sibuk menimbang-nimbang. Dia tahu, kekasihnya bermusuhan dengan Sangaji, mengingat pertengkarannya dahulu di arena adu nasib di Pekalongan. Apabila mendengar Sangaji berada di sekitar dusun itu, pastilah akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Tetapi karena sudah terlanjur berbicara tentang seorang sahabat, mau tak mau ia harus menerangkan. Untung dia cerdik. Maka cepat-cepat ia memberi keterangan. Semenjak kanak-kanak, aku tinggal di dusun ini. Seluruh dusun ini adalah sahabatku. Mengapa engkau mengurus siapakah sahabatku? Sanjaya adalah pemuda yang licik dan licin. Meskipun menaruh curiga pada Nuraini, ia bisa berlagak tak menghiraukannya lagi. Dengan lembut, ia menarik lengan Nuraini dan diajaknya duduk di atas tanggul jalan. Nuraini, aku hendak berbicara kepadamu. Nuraini menjatuhkan diri ke sampingnya. Hatinya berdetak-detak. Maklumlah, hatinya memang sudah runtuh terhadap pemuda itu. Tahukah kamu mengapa aku datang ke dusun ini? Sanjaya berkata lagi. Bukankah dusun ini adalah tempat kelahiranmu, tukas Nuraini? Ah, iya. Sanjaya seperti tersadar. Kemudian berkata lagi. Sebenarnya aku sedang bertaruh. Bertaruh? Di dalam keluarga kami, bertaruh merupakan suatu kegembiraan yang tak ternilai harganya. Di dalam pertaruhan itu, seseorang akan diajar memiliki sifat-sifat kejantanan dan kecerdasan otak yang cemerlang. Mengapa begitu? Nuraini heran. Kelak, kamu bakal mengerti sendiri apabila telah memasuki keluarga kami. Betapa girang gadis itu tatkala mendengar impian yang mendatang begitu empuk dan sedap, tak terperikan. Lantas saja ia berpikir, kiranya dia mencintai aku hanya saja ia terhalang oleh peraturan-peraturan tertentu. Maka berkatalah dia dengan napas bersekat-sekat. Ayah angkatku adalah ayahmu sejati. Apakah benar-benar kau menganggap dirimu seorang anak pangeran? Ah, sayang. Mengapa? Sanjaya terkejut seperti tersengat lebah. Memang, berkat kelicinannya ia sudah dapat menebak hati Nuraini. Apabila bisa membawa diri, pastilah dia berhasil mengorek keterangan dari mulut Nuraini di manakah Sangaji kini berada. Dengan jalan mengemukakan keadaan keluarganya, dia bermaksud hendak menanamkan pengaruh kewibawaannya. Dipercaya, apabila Nuraini telah jatuh hatinya benar-benar pasti akan patuh pada setiap kehendaknya. Tak tahunya gadis itu mendadak berpaham jauh berlainan. Sampai saat ini, kukira kau seorang yang pandai dan gagah. Aku membohongi diriku sendiri, bahwasanya engkau ikut pangeran itu semata-mata dengan perhitungan tertentu. Pastilah sebentar lagi, engkau akan kembali ke dusun tempat kelahiranmu. Dugaanku ternyata dikuatkan oleh munculnya tiba-tiba di dusun tempat engkau dilahirkan dan ditimang-timang ayahmu sejati semasa kanak-kanak, kata Nuraini. Sanjaya terdiam mendengar ujar Nuraini yang terucapkan dengan nada tertekan-tekan. Itulah suatu tanda bahwa dia lagi berbicara dengan hatinya. Dan betapa palsu hati Sanjaya, ia jadi terharu juga. Rupanya kamu lebih mengetahui keadaanku semasa kanak-kanak, daripada aku sendiri, ia mengalah. Ayahmu sendiri yang membicarakan dirimu, sahut Nuraini. Kemudian gadis itu mengungkapkan riwayat keluarga Sanjaya menurut tutur kata almarhum Wayan Suwage. Ia bercerita dengan penuh semangat dan tak terputuskan, sampai tahu-tahu fajar terasa menguak di timur. Sebagai seorang yang cerdas, tahulah Sanjaya bahwa maksud gadis bercerita begitu bertele-tele adalah untuk menarik dirinya ke pihaknya. Ia dianjurkan pula, agar meninggalkan kehidupan bangsawannya dan kembali ke kehidupan asal-usul. Dengan demikian tataran dirinya akan sama derajat dan sama martabat. Tapi betapa dia dapat dipengaruhi demikian gampang. Hati dan darah pemuda itu sudah tertanam dalam, di dataran keluarga bangsawan. Apalagi setelah menjenguk dusun Karangtinalang. Keadaannya terlalu lengan dan sunyi mati. Bagaimana ia dapat hidup di dusun demikian? Apa pula mata pencahariannya untuk hidupnya di kemudian hari? Kenang-kenangannya semasa kanak-kanak dahulu terlalu tipis, sehingga tak kuasa menanamkan bibit pembawaan. Tetapi ia dapat berlaku cerdik dan licin. Dengan sabar ia mendengarkan tutur kata gadis itu. Nuraini sendiri tak menginsapi keadaan Sanjaya.
Hatinya penuh nyanyian kasih yang murni, sehingga ia mengukur Sanjaya seperti mengukur bajunya sendiri. "Sanjaya," katanya setengah berbisik. "Ayahmu dahulu terpaksa kubakar jenazahnya di tengah jalan. Tetapi abunya akan kutanam di sini." "Ah!" Sanjaya terkejut. Hatinya tergetar juga. Tetapi maklumlah, sebenarnya tentang sepak terjang Wirapati, Jaga Saradenta, Ki Hajar Karangpandan, Ki Tunjung Biru, Sangaji, Titisari dan Nuraini sewaktu membakar mayat Wayan Suwagi sudah diintip belaka oleh Yuyu Rumpung dan kemudian dilaporkan sewaktu dia tiba di dusun Karangtinalang. Nuraini mengira, Sanjaya belum mengetahui peristiwa itu. Maka dia terus mengabarkan. Kemudian dikabarkan pula bahwa para pendekar itu akan segera menyusul Wirapati dan dia yang berangkat dahulu ke Karangtinalang. "Kak Sangaji berada pula di sekitar dusun ini," kata Nuraini. "Sangaji? Siapa dia?" Sanjaya berpura-pura tolol. Tiba-tiba Nuraini terperanjat. Ia insyaf akan ketelanjurannya. Tetapi sadar bahwa tiada gunanya untuk menyesali diri, maka dia berkata dengan setengah berdoa. "Dialah anak sahabat almarhum ayahmu. Itulah pemuda yang dahulu muncul di arena adu nasib. Kau pun pernah berhantam. Bukankah menggelikan? Sebenarnya engkau harus meneruskan tali persahabatan orang tuamu." Mendengar Sangaji berada di sekitar dusun Karangtinalang, tergetarlah hati Sanjaya. Dengan kesabarannya, ternyata usahanya nampak berhasil. Cepat ia menyembunyikan gejolak hatinya, ia berdiri tegak seolah-olah sedang terharu. "Apakah dia berada di sini?" tanya Sanjaya minta keterangan. "Ya." "Mengapa? Di mana dia kini berada? Apa namamu yang membunuh adikku? Apa maksudmu?" "Masa kamu tak tahu?" Sanjaya gugup. Kemudian berpikir, biarlah dia kubawa kembali ke pesanggrahan. Di sana dia kukurungnya. Kemudian aku memerintahkan Paman Abdur Rasim, Yuyu Rumpung, Manyar Sewu dan Cocak Hijau menangkap bocah itu. Masakan akan gagal? Memperoleh pikiran demikian, segera ia meraih lengan Nuraini sambil berkata penuh sesal. "Lihat, aku begini gopoh. Semenjak peristiwa di Pekalongan, hatiku luar biasa gelisah. Aku merasa bersalah. Karena itu, ingin aku menemui dia untuk membicarakan suatu hal yang penting. Lebih cepat lebih baik." "Kamu hendak berbicara mengenai apa?" tiba-tiba suara Nuraini keras. Sanjaya diam sejenak. Pikirannya bekerja keras. "Ingatkah kau tadi, bahwa aku membicarakan perkara pertaruhan? Sebenarnya aku lagi bertaruh demi ibuku." "Bertaruh demi ibumu?" Nuraini terperanjat berbareng heran. "Ya. Kau ingin mendengar?" "Dengarkan," sahut Sanjaya cepat sambil menggandeng Nuraini berjalan perlahan-lahan menuju ke pesanggrahan. "Setelah peristiwa di Pekalongan dahulu ibuku terus jatuh sakit," katanya mengada-ada. "Semua tabib diundang untuk memeriksa penyakitnya. Tetapi semuanya gagal. Mereka meramalkan bahwa ibuku takkan sembuh kembali. Tetapi aku berani bertaruh bahwa ibuku akan dapat kusembuhkan." "Dengan cara bagaimana?" Nuraini tertarik. "Karena aku tahu, ibu terlalu memikirkan putra Paman Made Tantre. Ingin beliau membawa anak paman itu hidup bersamaku di Istana Bumi Gede, karena itu aku datang ke Karangtinalang. Niatku hendak mencarinya sampai ketemu. Aku percaya bahwa dia berada di dusun ini. Hanya saja, aku belum berhasil menemukan tempatnya berada." Ia berhenti mencari kesan. Meneruskan, "Nuraini, apakah kau tak menginginkan ibu sembuh kembali?" "Tentu saja." "Mengapa kau berkata demikian?" Nuraini menyahut cepat. "Tapi yakin, bahwa Kak Sangaji takkan sudi datang dan hidup bersama di rumah bukan keluarganya. Benarkah itu? Kau berani bertaruh?" "Aku berani bertaruh." Nuraini yakin. Dan mendengar ucapannya, Sanjaya tertawa senang. "Mengapa kau tertawa?" tegur Nuraini. "Nah, apa ku bilang tadi? Belum lagi kau memasuki keluargaku, kau sudah mulai mengerti arti kata bertaruh. Alangkah bahagianya kelak, apabila kamu hidup di sampingku bersama anak Paman Made Tantre." Bersambung ke bab 63. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.